Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmi's Garage. Jadi di video kali ini saya ada satu unit Honda CR-V Gen 3 ya. Ini untuk tahunnya tahun 2007. Nah, untuk unitnya ini banyak yang nanya teman-teman, apakah ini CBU atau CKD ya. Jadi saya informasikan untuk unitnya ini unit CKD ya. Jadi karena saya coba cek di buku BPKB ya, itu tidak ada tulisan CBU. Jadi memang untuk CR-V Gen 3 2007 ini versi yang CKD atau CKD ya, completely knockdown. Kemudian untuk kondisinya memang sudah full upgrade, termasuk untuk di bagian bumper. Kemudian di atas ada panoramic sunroof. Kemudian nanti akan ada beberapa upgrade di bagian interior ya. Memang untuk bumpernya pun sudah upgrade ya. Ini untuk bumpernya menggunakan CR-V facelift ya. Kemudian untuk di bagian depan memang untuk facelift ini lampu fog lampnya ya itu sudah lonjong ya, jadi bukan bulat besar. Itu yang membedakan facelift dan non facelift. Kemudian ini untuk nopolnya nopol plat B Jakarta ya, dan untuk nopolnya nopol pilihan. Kita akan review terlebih dahulu di bagian eksterior ya teman-teman. Jadi untuk eksterior ini untuk warnanya warna coklat, kode coklatnya coklat XL7 ya, Suzuki XL7. Dan ini memang sudah repaint, namun untuk repaintnya repaint totalitas ya. Jadi ini untuk sebelumnya sudah dikerok terlebih dahulu, dan ini untuk catnya tipis ya. Jadi di bagian headlamp ini mikanya masih sangat bening teman-teman. Untuk di kanan kirinya masih sangat bagus ya, tidak ada kusam menguning ataupun retak sama sekali. Bagian grill juga ini sudah dicas warna body ya. Kemudian di sini ada emblem Honda. Dan untuk di bagian lips pun ini sebenarnya memang aslinya itu two tone ya. Jadi ini sudah dicat sewarna body agar terlihat lebih kalem ya. Untuk di bagian wiper ini menggunakan wiper hybrid ya. Wiper hybrid ini saya beli baru. Kemudian untuk yang mencolok di atas mungkin teman-teman bisa lihat di situ ada sunroof ya. Untuk sunroofnya itu panoramic sunroof ya. Jadi luas sampai penumpang belakang. Kemudian di bagian spion juga ini sudah electric mirror dan electric retract ya. Dan sudah ada sein juga di spionnya. Untuk handle pintu ini model tarik ya, masih bagus, chrome-nya juga. Selain bisa kita lihat di sini ada sunroof, ada roof rail juga ya. Ini tutupnya juga semuanya masih utuh. Kemudian kita lanjut di bagian belakang ya, eksterior belakang. Di sini kita lihat untuk bumper memang masih dengan bumper bawaan ya 2007. Namun sudah dicat sewarna body ya, jadi terlihat lebih manis. Kemudian untuk di bagian atas ini sudah ada spoiler juga, ini pun sama sudah dicat sewarna body. Kemudian di sini ada high mount stop lamp. Ini untuk ciri khas CR-V ya, semuanya itu memanjang dari atas ke bawah ya. Jadi di sini ada reflektor. Kemudian di sini untuk lampu senja ya. Ini lampu rem menyatu dengan lampu senja. Kemudian di sini ada lampu sein, kemudian ini lampu mundur ya. Di situ ada emblem CR-V. Kemudian untuk di bagian ini sudah dengan chrome. Dan untuk emblem Honda-nya berwarna merah ya. Di belakang pun sudah ada rear wipernya ya. Kemudian untuk washernya atau penyemprotan wipernya ada di sini. Dan di bagian belakang ini rear defoggernya masih berfungsi ya teman-teman. Jadi garis-garisnya pun semua utuh, tidak ada yang terkelupas, jadi masih berfungsi dengan baik. Untuk di bagian samping ini untuk tangki bensinnya dari sebelah kiri ya, seperti mobil sedan. Untuk bagian muffler ini hanya diganti mufflernya aja ya. Jadi suaranya juga masih standar ya, sedikit ngebas sedikit. Sebelum kita bahas interior, kita bahas kaki-kaki terlebih dahulu ya. Jadi untuk bannya juga kondisinya baru teman-teman, masih sangat tebal ya. Masih sangat tebal, jadi ini untuk mereknya merek Bridgestone. Kemudian untuk ukurannya itu di 225/65 ring 17 ya. Ini yang dweller HT. Untuk rem depan belakang sudah cakram ya. Depan belakang sudah cakram. Untuk suspensi ini saya jamin masih sangat empuk dan tidak ada bunyi-bunyian sama sekali ya. Jadi senyap. Suspensinya masih sangat halus dan empuk ya. Kita lanjut di bagian interior ya. Jadi kita mulai dari door trim terlebih dahulu. Jadi di sini untuk door trimnya di sini hard plastik ya. Kemudian ini empuk teman-teman, soft touch. Ini untuk power window ya, auto. Kemudian untuk yang di sini ada
window lock dan power door lock ya. Ini untuk handle seperti ini, kuncinya di sini ya. Ini untuk pegangan seperti ini. Dan di bawah ada speaker, kemudian ada cup holder dan side pocketnya ya. Kemudian untuk di bagian dashboard, ini ada beberapa upgrade teman-teman ya. Termasuk untuk di panel wood panelnya ini sudah di upgrade. Namun yang asli masih ada ya. Jadi ini hanya tambahan saja, hanya ditempel saja. Kemudian untuk di bagian palang ini ya, pilar, ini sudah ditambahkan tweeter ya. Tweeternya sudah upgrade seperti ini. Nah, dan kemudian ini setir juga sudah upgrade. Ini versi yang ada cruise controlnya ya, seperti ini. Ini untuk di saklarnya ya, ada saklar untuk membuka sunroof. Kemudian di sini ada untuk electric mirror. Dan di sini ada untuk electric retract-nya ya. Nah, kemudian untuk kuncinya seperti ini ya, kunci lipat. Ini sudah immobilizer ya, jadi kalau misalkan posisinya kita masukkan posisi seperti ini, ngelipat seperti ini, immobilizer nggak mau ngebaca ya, jadi harus seperti ini, harus posisi tegak. Coba kita start up saja. Nah, nanti akan ada logo kunci. Nah, langsung mati. Jadi harus langsung mati ya. Jadi IMO-nya sudah terbaca ya. Coba kita start up. Oke. Ini untuk kilometernya masih rendah teman-teman, di 115.000 ongoing saja ya. Dan ini untuk fiturnya di sini ada real time untuk konsumsi BBM-nya. Kemudian ini untuk trip A trip B. Bisa dilihat juga untuk average-nya ya, di sini 7,3 atau 7,8 km per liter. Ini untuk posisi saya ada di Kuningan, Jawa Barat. Memang kondisinya kontur jalannya naik turun ya, jadi sedikit agak boros ya. Di sini ada outside temperature juga. Kemudian ada indikator door warning juga ya. Kemudian ada ampere BBM ya. Kemudian di sini untuk temperatur suhu. Di sini ada speedometer, kemudian untuk indikator tuas transmisi. Di sini ada untuk informasi handbrake, dan ini sudah ABS juga ya untuk remnya. Dan ini untuk tachometer ya atau RPM-nya. Kemudian ini untuk panel speedometernya memang sudah di-upgrade ya dengan CBU, namun untuk kilometer masih menyesuaikan dengan yang sebelumnya. Kita lanjut, ini untuk di bagian head unit sudah menggunakan Android ya, ini 9 inch dan fiturnya sudah lengkap teman-teman, ada YouTube, kemudian Spotify dan lainnya, dan ini ada Android Connect juga ya, jadi bisa connect ke handphone, di handphone bisa menampilkan layar di sini ya, jadi dari layar ini bisa menampilkan apa yang ada di handphone seperti Google Maps dan Spotify dan lain-lain ya. Kemudian untuk AC, ini AC sudah digital ya. AC sudah digital, termasuk untuk mode arah semburan pun di sini ya. Beda dengan yang 2000 cc itu masih tombol satu-satu ya. Kemudian ini untuk pengaturan kipasnya, ini untuk auto, dan ini untuk AC-nya bisa dual zone ya, untuk penumpang ataupun untuk yang drivernya begitu ya. Untuk rear defogger juga ada di sini tombolnya ya. Ini untuk tuas transmisinya, dan ini untuk memindahkan gigi ke D3 ya atau overdrive. Ini untuk PRND, makanya untuk A3-nya ada di sini ya. Kemudian 1-nya ada di sini. Kemudian ini untuk pengunci transmisi ya. Jadi apabila teman-teman lagi parkir paralel, itu tinggal colok saja kuncinya di sini, baru bisa dipindahkan ya ke N. Karena posisinya kalau misalkan kita tetap di N, transmisinya kunci tidak bisa dicabut. Makanya P dulu, cabut kunci, colok ke sini, baru pindahin ke N. Untuk di CR-V Gen 3 ini memang akomodasi penyimpanannya cukup banyak ya. Jadi di sini ada untuk laci bagian atas, kemudian untuk laci di bagian bawah sudah soft opening ya. Kemudian untuk di bawah juga ada teman-teman ya, termasuk untuk soket lighter. Ini penyimpanan lagi terbuka, penyimpanan terbuka. Belum lagi yang ada di laci bawah ini untuk penyimpanan koin.
kemudian ada juga di sini, kemudian ada di bagian pintu juga ada, di bagian konsol tengah juga ada ya. Ini untuk cup holder, kemudian ini untuk laci tertutupnya, ini untuk bagian slidingnya cukup luas teman-teman ya, bisa masukin ini juga nih, phone holder juga. Dan ini ada armrest, ini yang benar-benar sangat membantu driver ya ketika perjalanan jauh. Jadi posisi ergonomi mengemudinya ini nyaman banget ya karena dibantu dengan armrest. Bagian atas ini ada spion ya yang sudah menempel di kaca. Kemudian di sini ada sun visor yang sudah ada vanity mirrornya. Ini untuk penyimpanan kacamata, bisa jadi kaca untuk melihat ke belakang juga ya. Di sini untuk lampu baca. Kemudian di sini ada indikator, bukan indikator ya, ada lampu untuk menerangi ke bagian transmisi ya. Untuk di bagian untuk di bagian driver juga sudah ada vanity mirrornya. Dan untuk di bagian hand grip ini sudah model retract, dan ini untuk seat beltnya itu sudah bisa diatur ketinggiannya ya. Kemudian ini untuk airbag ya, ini sudah dual airbag teman-teman, sudah SRS airbag ya. Di bagian bawah ini ada dua pedal ya, karena ini transmisi matic. Kemudian di situ ada untuk membuka tangki bensin dan untuk membuka kap mesin ya. Nah teman-teman, kita sudah ada di bagian kursi penumpang belakang ya. Jadi ini untuk panoramic sunroofnya cukup luas ya. Jadi bisa menikmati pemandangan langit. Ini bisa terbuka full ya, sampai ke belakang seperti sinematik di awal. Kemudian di bagian belakang ini memang ada entertainment juga ya. Dan ini untuk legroomnya sangat luas, dan ini pun masih bisa dimundurin teman-teman untuk joknya ya. Jok bagian penumpang belakang masih bisa dimundurkan. Ini ada seat pocket juga untuk di bagian penumpang belakang, sama ya, ini hard plastik. Ini untuk pembuka pintu, ini untuk armrestnya seperti ini, dan ini untuk membuka power window ya. Kemudian ada cup holder juga, dan di sini ada satu speaker. Ini untuk apa? Ini untuk mengunci ya ketika jok belakang dilipat, jadi bisa kaitkan ke sini. Kemudian di sebelah kanan ini ada armrest juga untuk penumpang bagian belakang ya, ada cup holdernya juga. Dan ini bisa dilipat ya teman-teman, dengan cara ditarik. Ada tuas. Nah ini dia tuasnya, ditarik kemudian dilipat. Begitupun untuk yang penumpang atau jok penumpang ini bisa dilipat, sama untuk mekanismenya seperti itu. Untuk sunroofnya ini aman teman-teman, jadi tidak pernah bocor ya. Kalau misalkan pernah bocor, mungkin teman-teman bisa lihat di bagian plafon sudah banyak yang kelihatan basah, namun ini masih sangat bersih teman-teman, tidak ada masalah ya untuk sunroofnya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian bagasi ya. Jadi untuk bagasi ini bukan tuas handle ya, namun melainkan menggunakan tombol elektrik. Jadi dipencet, ini terbuka secara elektrik teman-teman ya. Namun untuk pembukaan memang ini masih dengan hidrolik. Jadi untuk tombolnya saja sudah elektrik. Nah, untuk di bagian belakang ini bagian bagasinya seperti ini ya, cukup luas, apalagi kalau misalkan bagian kursi penumpang itu yang belakang dilipat, jadi akompresi penyimpanan bagasi sangat cukup luas ya. Kemudian untuk ban serep dan dongkrak masih ada teman-teman, dongkrak masih ada, ban serep masih ada ya. Kemudian di sini pun diberikan lampu bagasi ya, jadi ketika menyimpan barang tidak gelap ya. Untuk di bagasi ini ada handle apa, jadi ini handle untuk menutup bagasi ya, jadi agar tidak pegang ini atau pegang yang lain, jadi sudah disediakan handle seperti ini untuk menutup bagasi. Setelah itu baru pegang yang di sini dan ditutup pelan-pelan saja teman-teman ya, seperti itu cukup. Oke, kita lanjut di bagian mesin ya teman-teman. Ini untuk mesinnya seri K24 ya, 2400 cc DOHC iVTEC ya. Kemudian untuk tenaganya ini benar-benar powerful teman-teman ya. Saya suka banget untuk yang mesin seri K24 ini. Nah di bagian aki ini juga masih cukup bagus teman-teman ya. Dan ini untuk tutup radiator seperti ini.
Kemudian untuk bagian power steering itu masih dengan pompa ya, pompa hidrolik, belum EPS ya. Ini untuk modul ABS-nya. Ini untuk mengisi air wiper, itu untuk master rem ya. Itu untuk booster remnya di bawah. Ini kondisinya masih sangat bersih, jadi tidak ada rembesan ya. Kering, masih terawat teman-teman. Dan untuk radiator pun ini masih menggunakan coolant ya. Coolant warna hijau, jadi tidak menggunakan air biasa karena khawatir ada korosi. Dan untuk uniknya ini untuk nomor rangka, ini ada di sini ya. Jadi nomor rangka itu ada di sini di dalam. Kemudian untuk nomor mesin dilihat dari sini teman-teman. Nah, nomor mesin dilihat dari sini. Kemudian untuk sensasi mengemudi teman-teman, jadi untuk ergonomi di CR-V Gen 3 ini sangat nyaman teman-teman ya, karena sudah ada captain seat juga. Kemudian dari posisi tempat duduk atau jok juga bisa diatur ketinggiannya dengan high adjuster. Kemudian untuk posisi setir juga bisa diatur ya dengan tilt steeringnya, sehingga posisi mengemudi atau ergonominya ini sangat nyaman teman-teman ya. Jadi ketika perjalanan jauh pun tidak akan terasa capek sama sekali ya. Nah, jadi itu teman-teman untuk review Honda CR-V Gen 3 tahun 2007 yang satu ini ya. Apabila teman-teman berminat, ini untuk harganya di angka 165 juta rupiah saja, dan ini sudah atas nama pembeli ya, bonus dengan atas nama pembeli. Kemudian untuk lokasinya ada di Kuningan, Jawa Barat. Apabila teman-teman berminat, silahkan hubungi ke nomor yang tercantum di kolom deskripsi ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Helmi's Garage. Terima kasih.